Hai, akhirnya live sahur. Iya bener, ini sekarang lagi sahur kan, bener kan ya? Nggak salah jam kan ini? Pas kan? Bener gak sih? Pas lagi sahur kan? Oke, berarti bener. Halo semuanya. Jamnya random. Jadi memang kebetulan lagi kosong. Sebenarnya nggak lagi kosong sih, cuman disempatin kosong aja. Ngapain live jam segini? Habisnya sekarang di Kanada jam 4 sore. Jadi waktunya begitu. Kenapa belum tidur? Karena baru selesai kelas. Di Kanada sampai kapan? 1 semester. Ini jam berapa? Sekarang jam 4 sore. Kemarin kalau nggak salah ada yang ngide suruh live TikTok waktu sahur. Jadi sekarang waktunya. Aduh. Udah dapat magang belum? Belum dapat. Masih pusing. Habis sahur. Hai. Biasa kalau yang habis sahur itu tidur lagi nggak ya? Atau kayak udah langsung bangun aja gitu? Oh lagi sahur, habis sahur. Video Q&A apa kabar? Karena lagi sibuk belum sempet ya deh. Oh biasa tidur lagi ya? Ya paling live bentar, habis itu lanjutin aktivitas. Nunggu sholat subuh, oke siap. Hai Gowert, halo. Semangatin dong lagi sakit gigi. Oke, semangat. Semoga cepat sembuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, I guess. Jujur, di sini harusnya exchange gue lebih santai, lebih chill. Cuman karena somehow gue ngambil modulnya kombinasinya agak menyebalkan. Jadi ada satu modul gue yang weekly quizzes, ada satu yang bi-weekly. Jadi gue matinya itu kayak 2 minggu lalu. Iya, 2 minggu lalu itu gue ada satu midterm. Minggu lalu itu satu midterm. Berapa ya? Coba bentar cek jadwal, lupa. Iya, 2 minggu lalu itu satu midterm, 2 quiz, 1 assignment. Itu 2 minggu lalu. Terus minggu lalu 2 midterm, 1 quiz. Terus minggu ini 1 quiz, 1 midterm. Jadi kayak gue tiap minggu pasti ada quiz, ada midterm, quiz, midterm. Terus kayak gue masih harus nyari magang. Ya begitulah. Gue kapan ke Bali? Semoga secepat mungkin. Lah Kanada udah siang? Yes. Enggak, ini sore sih. Kebetulan Kanada sama Indonesia beda waktu kira-kira 12 jam. Yalah, rasanya ini pertama kali nonton Gofar setelah 2 tahun lalu live kulkas. Yes. Sudah lama ya, waktu berlalu begitu cepat. Saya di Kanada masih lama. Masih? Enggak sih, enggak lama. 2 bulan lagi. Apa kabar? Baik. Nanti wajib magang ya? Iya betul. Subuh-subuh banget bro. Yes, betul banget bro.
Itu di mana? Di rumah. Sampai kapan di Kanada? Sampai Mei. Jadi kalau udah balik lagi ke NTU. Kalau udah selesai balik ke NTU, iya betul. Happy banget ditemenin sahur. Di sana jam berapa? Ini terakhir kali ya gue nanya, gue ngomong soal jam ya, tolong ya. Sekarang jam 4.14 sore di sini. Kalau yang penasaran waktunya gimana, waktunya di mana, waktunya jam berapa, tolong cek Google aja ya. Wow, yes, wow. Apalah ini? Semangat Kak Gopher. Oke, terima kasih. Apa ini? Oleosh. Menarik namanya. Semangat Gopher, semoga cepat kuliahnya selesai. Gue awalnya mau gitu. Cuman kayak dengan realita susah mencari magang. Apalagi nanti mau nyari kerja lebih susah. Jujur gak siap ya, Bang. Coba kayak kalian demografinya ini yang nonton sekarang itu kira-kira range umurnya berapa? Nggak deh, kayak kalian umur berapa lah? ...19 tahun, 28 tahun dosen. Legit, seriusan 28 tahun dosen. 2004, 22, 20. Oke, masih kira-kira kuliah lah ya. Please, kalian yang sudah lulus kuliah, yang udah masuk dunia kerja, tolong, gimana cara menghadapi proses fakta bahwa kalian harus bekerja terus-menerus tanpa waktu libur, dan gimana caranya menghadapi kompetitifnya dunia pekerjaan. Please. Kayak gue gak tahu ya, kayak susah banget. Butuh uang nak. Yes, betul. Kerja buat dapat uang. Masalahnya kalau nggak dapat kerja, nggak dapat uang. Belum dapat kerja, gue juga belum dapat magang. Hadapi aja karena butuh uang. Padahal kerja, rekan kerja toxic pol. Yes. Jujur gue sekarang udah di tahap dimana kayak kalau misalnya bisa dapat company yang kayak bagus, yang terkenal gitu, puji Tuhan. Tapi kalau nggak dapat company gede, at least gue dapat magang, at least gue dapat kerja biar gue lulus tepat waktu. Kayak gue sekarang hidup itu beneran udah berusaha realistis, beneran yang kayak dapat kerja please. Hadapi semuanya aja Gofert dengan senyuman walaupun tiap hari bikin ngebatin. Hidup memang berat. Entah kenapa duit jadi prioritas banget. Gue gak tahu ini lu nanya atau lu ngasih tahu. Cuman menurut gue duit itu prioritas, tapi bukan masalah banyak kuantitasnya. Tapi yang penting cukup untuk hidup itu loh. Kalau misalnya gak ada uang gak bisa hidup. Tapi gak butuh yang banyak-banyak banget. Tapi kalau banyak banget gak nolak. Sahur kah Gofert? Kalian bisa lihat ini terang benderang bukan? Lagi sore. Kamu pindah kampus lagi exchange. Nanti balik lagi ke NTU. Jam berapa, Fert? Ntar ya. Kita bikin tulisan. Gimana cara bikin tulisan? Gak bisa ya bikin tulisan ya? Ya udahlah, pokoknya
Pokoknya kalau misalnya ada yang nanya jam berapa, tolong dijawab ya, terima kasih. Disematin aja jamnya. Iya makanya gue bingung gimana cara masukinnya. Maaf ya udah lama gak main TikTok. Tumben live. Ya udah gue matiin live-nya deh. Magang di Kanadanya itu kamu ditempatkan di mana? Konteks gue tidak magang di Kanada. Gue kesini exchange, gue di Waterloo, di mana gue belajar. Nanti gue magangnya nggak tahu di mana, tapi kemungkinan besar di Singapura. Ketik aja di komen terus disematkan. Memang gue bisa ketik komen? Gimana caranya? Gue bisa ketik komen ya. Harusnya bisa, cuman di sini nggak bisa, maaf ya. Masih ada waktu buat nonton drakor baca manhwa gak? Lagi baca manhwa gue. Ada namanya Back to Chambi. Dia itu pokoknya dia slice of life, daily life, masa-masa SMA. Sematin jam 16 sore. Masalahnya gak bisa weh. Kayak mungkin karena belum diupdate kali ya, jadinya gak bisa. Bawa kulkas gak kalau kalian ada? Mantap pertanyaannya. Nah masalah kayak gini diladenin pasti muncul pertanyaan makin aneh-aneh lagi. Ukulele ini dibawa nggak? Sayang sekali tidak, karena agak repot ya. Kayak gue di sini bentar doang. Selama kalau jurusan fisika, hal apa yang bikin kamu stres? Ini actually mungkin banyak yang mikirnya, oh iya quantum mechanics susah banget, entah photonics apa segala macam, fisika susah. Yes, fisika susah, cuman main problemnya itu bukan di materinya. Main problemnya itu adalah ketika ketemu profesor yang dia nggak bisa ngajar, yang harusnya hal mudah dibuat jadi susah. Enggak, yang harusnya hal mudah ya dipermudah, yang hal susah disimplify, yang ini mempersulit yang mudah dan mempersulit yang sudah susah. Ngapain lu jadi prof? Menyebalkan. Ya mungkin kalian anak kuliah, yang maksudnya yang udah kuliah, itu relate, atau bukan kuliah, dari SMA, SD, apapun itu, sekolah, punya guru kayak gitu, please, at least, kalau susah, biarin susah, jangan dipersusah. Kamu pernah nggak kepikiran salah jurusan? Pernah. Gue waktu tahun kedua, gue full merasa gue kayak, ngapain gue ngambil jurusan fisika, kayak gue berasa salah jurusan banget. Cuman udah tahun ketiga, udah menerima fakta, diterimain aja. First, channel YouTube kamu terbengkalai. Kebetulan lagi tidak sempat ngedit. Harga cukur rambut di Kanada berapa? Setahu gue, paling murah, beneran paling murah itu $15, which is equivalent kira-kira roughly ya 150 ribuan. Cuman waktu itu temen gue ada yang kayak normalnya itu sebenarnya itu $15 itu udah beneran murah banget, tapi biasanya itu bisa sampai $30 lebih, which is bisa kira-kira 300 ribuan. Makanya kayak gue nggak potong rambut karena mahal banget. So far kuliah exchange-nya gimana? Jadi ada satu profesor yang sangat jeleknya itu setengah mati. Gue beneran benci banget sama nih prof. Kayak dia menyebalkan. Gue ngambil modul Intro to Database Management. Database which is SQL harusnya kayak ya udah. Maksudnya modulnya nggak susah itu. Cuman nih profesor dia rating itu cuma 7%. 7% dari 80 orang yang rate. 7%. 7% itu lu udah di bawah KKM, lu remet, lu ngapain ngajar. Dan gue nggak ngerti kenapa uninya masih ngasih dia ngajar. Dan kayak gue kan ada teman-teman juga di Waterloo. Mereka yang udah tahun ketiga, tahun keempat, yang udah 4 tahun, 3 tahun di sini, itu kayak bilang mereka nggak pernah ketemu profesor dengan rating serendah ini. Dan ini beneran kayak gue datang, kayak gue nggak ngerti dia ngomong bahasa apa, karena accentnya itu thick banget.
Dan dia juga nggak tahu ngejelasin apa, slides-nya itu nggak jelas. Itu bahkan ada yang sampai komennya itu di ratingnya gitu, kayak better prof-nya itu bikin slides-nya itu udah langsung dalam bahasa Yunani aja karena saking nggak jelasnya. Iya, begitu. Maaf ya kalau misalnya rada ngeren ya, kayak rada ngamuk-ngamuk karena ini beneran bikin stres asli. Kayak modul yang harusnya simple, dia bikin repot setengah mati sama dia. Oke, sekian. Terus kamu gimana belajarnya kalau nggak paham biasanya? Nggak datang gue ke kelasnya. Belajar sendiri. Kayak, nih, gue sebelum datang nggak ngerti apa-apa. Setelah datang, gue makin bingung. Mending gue nggak datang. Bahasa Prancis ya? Enggak. Nggak tahu, entah actionnya tek banget. Kalau di PTS Indo, kalau hasil evaluasi dosen rendah udah di sidang fakultas, itu udah harusnya dikeluarin. Enggak, menurut setahu gue dia itu yang pintar untuk research gitu, dia pintar tapi nggak bisa ngajar sama sekali. Ya udah biarin aja fokus research, ngapain lu ngajar, ya ampun. Temen gue itu jadi ada 2 temen gue, dia ngambilnya itu tahun lalu sama 2 tahun lalu. Profesor yang ngajarin ini dua-duanya itu beda sama profesor yang gue ambil sekarang. Terus dua-duanya ini bilang kayak, oh iya modulnya seru apa segala macam, menyenangkan. Terus gue kayak bingung kenapa ini kayak beda, jomplang banget. Terus gue kasih materi gue ke dia, mereka kayak, gue gak ada belajar ini, menyebalkan kan. Bibirnya kenapa? Oke, ini gue clarify. Ini bibir gue, ini kalau kalian lihat rada bengkak. Tapi ini gak sakit atau apa. Gue takutnya ada yang salah sangka kayak gue aneh-aneh ngapa-ngapain. Enggak ya, ini gue kegigit. Masalahnya biasa kalau kegigit itu udah kan kayak dia kayak sariawan terus udah membaik. Ini kegigit udah kayak berapa minggu, udah lewat 1 bulan, dia tidak membaik. Dia tetap bengkak. Dan gue nanya-nanya apa segala macam, kayaknya dia kayak entah ada, gue gak ngerti ada kista atau apa, atau dia apapun, pokoknya dia bengkak harus dioperasi bla bla bla. Iya, makanya begini. Begitu. Ini fun fact ya, 2 hari yang lalu itu gue beneran kesel banget. Ini karena udah bengkak, ini udah kayak lebih dari sebulan kan. Masalahnya gini, dia bengkak, lebih rentan untuk kena gigit. Karena dia gigit, dia makin bengkak. Dia makin bengkak, dia makin rentan tergigit. Udah gitu terus. Gue kayak 2 hari yang lalu gue kegigit 5 kali. Sekali makan gigit 5 kali. Menyebalkan. Gak jadi sariawan tapi jadi bengkak, betul. Jadi gak dioperasi. Kebetulan gue kayak udah ngecek yang di sini karena ada insurance yang kayak perlu udah dibayar kan. Itu gue kayak ketemu dokternya, dokter yang di klinik itu. Terus dokternya itu refer ke, harusnya dia bilangnya kayak dia bakal refer ke dokter lain. Itu udah 2-3 minggu gak di refer. Gue kayak ngapain ini? Jadi kayak ya udahlah. Terus kayak gue juga lagi sibuk, dan ini karena dia nggak sakit, cuman kayak rada bengkak aja, kayak ya sudahlah. Terima kasih, cepat sembuh. Ada keinginan mau dioperasi nggak mau banget. Ini karena ini sangat menyebalkan. Ini sangat menyebalkan. Ini ganggu banget. Kayak makanya kayak gue foto kayak nggak bisa senyum. Sekarang gue kayak foto itu nggak bisa yang senyum banget, karena kalau gue senyum kayak bakal kelihatan banget bengkak. Jadinya kayak gue harus kayak begitulah. It is what it is. Sahur ya sayur. Kuliah jurusan apa? Ngambil di NTU Applied Physics. Di sini Mathematics. Goward ngapain jam segini? Baru selesai kelas dari exchange di Kanada. Please, gimana cara gue tulis komen? Oh, bisa komen. Oke, akhirnya.
Sekarang lagi exchange di Kanada. Beda waktu Raffi 12 jam sama Indo. Oh, akhirnya. Momen paling seru hari ini apa? Gak ada sih. Sekarang hidup ini isinya bukan untuk mencari yang seru, tapi kayak untuk surviving aja. Sedih banget. Di sana masih Kamis ya berarti? Yes, bener Kamis. Amin ini lagi sayur nih. Yes, betul, sengaja memang waktunya diituin. Susah matematika apa fisika? I would say mathematics. Menurut gue lebih susah math. Habisnya kalau yang math itu gue di sini tuh wah gila, provingnya banyak banget. Jadi proof ini. Sedangkan kalau misalnya kayak di physics gue itu lebih ke arah ngederive. Jadi kayak menurut gue lebih gampang dan kayak logiknya lebih dapat di physics. Gitu. Exchange-nya berapa lama? 1 semester. Komennya hilang, yang dipin kok hilang? Kok bisa hilang? Ya Tuhan. Kok komen gue hilang? Tidak. Ya udahlah. Malas ngetik lagi. Emang gak lama pinnya. Oh, memang gak bisa lama. Ya udahlah. Sebelum fisika kamu pengen ambil jurusan apa? Dulu gue sempat kepikiran pure mathematics yang which I'm very grateful that I didn't take that major, karena kayak gue bakal mati banget kalau misalnya di pure math. Gue sempat kepikiran ngambil filosofi, yang gue juga bersyukur gue nggak jadi ngambil. Gue sempat kepikiran mau psychology, yang menurut gue sampai sekarang cukup menarik. Ya itu sih. Hai Govert, apa kabar? Aku udah lama gak lihat kamu. Aku juga udah lama gak lihat kamu. Kabarnya baik. Kenapa rata-rata anak COC pakai kacamata? For context, kacamata gue sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Gue gak pakai kacamata, gue masih bisa melihat dengan baik. Gue silinder itu kanan kiri 0,25, which is gak segede itu. Tapi karena gue merasa gue lebih cocok pakai kacamata, makanya gue pakai kacamata. Jadi ini lebih karena aksesoris. Culture shock di sana apa? Di sini ya. Suhunya itu berubah drastisnya, itu yang drastis banget asli. Kayak sekitar 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, itu suhu di sini itu udah sampai 15 derajat. Which is kalau di sini itu udah termasuk panas lah, karena ini masih dia winter mau masuk ke fall. Itu 15 derajat, gue udah pakai bajunya baju ala Singapura. Ini baju 1 lapis, celana panjang atau celana pendek, udah kayak gitu. Tapi hari ini itu feels like itu minus 14 derajat, which is gue harus pakai puffer jaket yang tebel banget, dan gue harus pakai long john, celana long john heat tech. Kalau enggak bakal mati kedinginan. Enggak mati kedinginan sih, cuman kedinginan. Iya, makanya dia bakal suhunya itu berubahnya itu drastis banget. Kalau di Kanada ngomong bahasa apa? Tergantung Kanadanya di mananya, cuman mostly bahasa Inggris. Cuman setahu gue kalau misalnya di kayak Quebec, Montreal gitu, pakainya bahasa Prancis.
Pengen lanjut S2 nggak? Pengen kalau ada yang ngebiayain. Mahal ya S2 ya. Rar. 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 Di sana saljunya lagi banyak nggak? Lagi nggak sebanyak itu. Rar. 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 Apa part yang paling seru dari exchange kali ini? Ini experience sih. Ini kayak pertama kalinya gue flight sejauh ini. Flight gue kemarin itu 23 jam. Itu pertama kali sejauh ini. Dan pertama kali juga lihat salju. Jadi kayak menarik. Kamu udah S2 kak? What? Bentar, gue tadi sempat kayak bingung kayak gue udah S2, memang gue kayak mikir memang gue S2, enggak gue S1. Sejak kapan gue S2? S2 sambil kerja, ya nah itu masalahnya, bisa dapat kerja nggak? Itu dulu, semoga bisa dapat. Masih suka lihat hashtag Twitter nggak? Jarang sih. Oh, Twitter gue delete. Habisnya gue kelamaan scrolling Twitter, jadi gue hapus. Gue kemarin aku ulang tahun, happy birthday. Gue bimbang lanjutin kuliah di FK atau enggak. Gas. I mean tergantung sama lunya sih, kayak lu passionnya gimana. Visa exchange urus sendiri atau gimana? Iya, urus sendiri. Mahalan makanan di Singapura atau Kanada? Kanada jauh by far. Gue kalau misalnya di Singapura, gue nggak ada masak, gak ada apa, itu makan di luar. Kalau misalnya mau yang murah kayak di hawker center gitu, kayak $5, $3 bahkan bisa dapat $4, $5 gitu. $5 itu which is equivalent tuh kira-kira 60.000. Itu termasuk murah kalau misalnya untuk ukuran Singapura ya. Nah tapi kalau misalnya di sini, kalau misalnya kayak mau makan di luar, itu kayak beneran yang kayak paling murah, yang beneran paling murah itu $10, which is kira-kira 100.000. Cuman yang $10 itu beneran jarang banget. Biasanya itu bisa $15-20. Mahal banget, makanya biasanya itu masak. Begitulah. Gue ngomong kecepatan gak ya? Harusnya enggak. Pernah ketemu Sean gak? Belum pernah, karena Kanadanya beda tempat, jauh. Gue sumpah takut gak bisa survive di semester 6 di FK. Gue juga takut gak bisa dapat kerja. Gak apa-apa, it's okay. Memang hidup ini sulit. Itu makanya kayak gue suka banget quotes-nya itu. Tuhan, aku tahu hidup ini berat, tapi ini terlalu berat. Itu kayak iya, bener. Di Singapura siang, di Kanada. Gimana ya cara supaya orang bisa tahu ini di Kanada ya? Gak tau lah. Kenapa takut gak dapet kerja, Ferd? Karena ternyata susah dapet kerja. Gue pikir gampang, ternyata tidak. Di sana masih Kamis betul.
Goffert mending kalau udah jadi dokter umum mending ambil spesialis atau enggak. Kebetulan gue bukan dokter. Cuman setahu gue enggak deh, karena gue bukan siapa-siapa, gue gak bisa dan gak berani untuk bilang itu. Tarata, tarata, tarata. Sahur, iya sahur, betul, sahur. Hai Dek, hai. Makasih udah nemenin aku sahur. Sama-sama. Kenapa milih Kanada? Habisnya kan gue di sini buat transfer kredit. Terus salah satu yang cocok itu di Kanada. Begitu. Buat transfer kredit. Rar. Kesibukannya ngapain sekarang? Belajar, makan, istirahat, cari magang. Ya kayaknya lucu ya, gue nadanya kayak gitu ya. Oke, kita ngomong nadanya kayak gitu aja. Kak, semangatin aku dong, sekarang lagi lab. Semangat ya, kamu pasti bisa. Kapan pulang ke rumahku? Bentar lagi ya. Sementara itu ada aku yang malas belajar. Gue juga malas belajar, ya ampun. Masalahnya gue gak bisa survive kalau gak belajar. Ya maaf. Maaf ya, crash out bentar. Rar, rar, rar. Marah-marah lagi dong, lucu. Ya lu enak liatnya marah. Ya jatuh, hehehe. Maaf ya. Cara semangat belajar apa kuncinya, Kak? Gak usah belajar. Belajar itu melelahkan. Cobain puasa sehari kayak Maxwell. Actually gue pernah puasa 1 hari. Cuman puasa minum sih. Kok puasa minum? Puasa makan. Itu beneran full seharian 24 jam gak makan sama sekali. Masalahnya kalau puasa minum, wah gila. Kayaknya susah banget ya. Kayak gue udah kebiasaan untuk minum setiap 5 menit. Setiap 5 menit itu kayak ya udah kok belajar. Setiap 5 menit itu kayak minum udah kebiasaan banget. Jadi kalau misalnya nggak minum, itu bener. Waktu itu gue kayak nggak minum kayak 3 jam 4 jam itu beneran keringnya setengah mati. Kenapa 24 jam gak makan? Karena dulu gue gendut. Jadi waktu itu gue diet. Maksudnya dietnya terlalu ekstrem. Goffert dulu itu memang rada bodoh. Fert, cara pintar instan tanpa belajar gimana sih? Lu mending cari tahu terus kasih tahu ke gue. Gue juga penasaran gimana caranya. Masa gue udah belajar aja gak pintar. Jadi kayak rar rar. Cie nemenin aku. Cie. Absurd banget ya. Rar 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 rar. By the way, kalian mulai puasa dari jam berapa sampai jam berapa ya? Kenapa nada gue begini? Gabut ya, Fert? Aku gak gabut. Aku lagi menunggu, sebentar lagi mau pergi keluar makan, teman-teman. Jam 4 lebih sampai 6 sore. Semangat!
453 sampai 621. Semangat. Biasa kalau misalnya kayak kalian sahur gitu, makanan favoritnya bukan makanan favorit. Biasa makan apa? Mie instan. Mie instan. Ini kenapa pada mie instan ya? Nasi telur. Makan nasi dong. Nasi. Ini kenapa nasi semua ya? Kayak gue tahu kalian makan nasi. Risol. Nggak seret ya makan risol ya. Ciki. Gak kepikiran pengen makan apa, yang penting ada yang bisa dimakan. Setuju. Kenapa ya gue? Di sana udah terang ya. Menurut kalian ini terang tidak? Terang nggak? Oh, tahu nggak sih itu kayak yang biasanya misalnya kayak kalian ketemu teman kalian nih, nggak, kalian nyamperin ke teman kalian deh, terus dia kayak tidur terus bangun kan, udah bangun terus kayak kalian ketemu dia, terus kayak lu basa-basi sama dia, cuman basa-basinya itu yang terlalu basa-basi gitu loh, jadi yang kayak udah bangun ya lo? Ya lu lihat lah bro, udah bangun belum? Begitulah. Namanya orang Indo ya. Jadi kalau misalnya respon gue delay, ini karena gue kan ngeliatin respon kalian setelah gue ngomong something. Nah itu ada delay. Jadinya ada delay lagi. Mulai nih aneh-aneh nih pertanyaan. Fert, gimana rasanya nafas? Nah, terserah lah. Luar biasa. OTD check. Ini baju oversize. Terus pakai jeans. Selesai. Makanan favorit di Kanada apa? Mungkin bukan favorit, cuman makanan yang sangat, menurut gue sangat tidak sehat ya. Ada yang namanya Putin. Putin itu bukan nama orang. Putin itu yang gue ngomong itu adalah nama makanan. Jadi dia itu isinya ada, base-nya itu adalah kentang goreng. Terus biasanya kayak lu tambahin daging dan gravy sauce dan keju. Tapi biasanya yang klasiknya itu adalah full kentang dong. Begini. Ini sangat tidak sehat. Kolesterol, kalori, semua menghantuimu.
Begitu. Rar. 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 Bibir kamu kenapa? Pokoknya kegigit. Intinya begitu. Kegigit sendiri. Gimana? Kegigit sendiri maksudnya apa? Digigit orang lain? Iya, kegigit sendiri. Lagi makan. Kegigit gimana sampai bengkak gitu? Nggak tahu, gue juga nggak ngerti. Raw. Makanan yang paling sering dimakan di Kanada karena kebetulan berusaha menghemat, jadi masak sendiri, either masak atau enggak kayak beli dari supermarket, kayak makan frozen food gitu. Dada ayam, nasi, sayur, telur, begitu. Kenapa ngomong raw terus? Karena bingung mau ngomong apa. Karena sudah dewasa aja, perasaan dulu masih kecil. Tolong ya. Gue pertama kali ikut CC itu umur 19 tahun. 19 tahun dan sekarang 21. Dari dulu gak kecil kok, 19 tahun sudah lumayan dewasa, udah punya KTP. Baru masuk udah roar. Ceritanya hal random yang terjadi di Kanada. Hal random, bukan ya, mungkin hal yang menarik ya. Jadi ada yang namanya Canadian Goose. Gue gak tahu goose itu bahasa Indonesianya apa, cuman gue tunjukin aja. Canadian Goose. Ya pokoknya burung ini lah. Burung ini itu namanya Canadian Goose. Nah terus kayak gue lagi jalan pulang kan. Terus dia kayak tiba-tiba dia kayak mau nyebrang gitu loh. Cuman kayak dia mau nyebrangnya kayak pelan-pelan gitu. Terus kan ada mobil segala macam. Terus gue ngeliatin kayak ini bakal kena tabrak kayak. Terus kayak apparently dia yang kayak punya rajanya jalan gitu loh. Jadi dia kayak jalannya sesuka hati dia. Terus mobilnya bakal ngikutin dia. Terus dia lewat. Enak juga ternyata jadi Canadian Goose. Gue filter bibir kah? Hei, kurang ajar kamu. Ini kegigit. Jangan bilang ini filter. Kurang ajar. Ngapain tiba-tiba jongkok gitu? PW bro. Rar.你喜欢日本菜吗？喜欢啊，日本菜很好吃啊。Stop roar, nanti aku ketularan. Roar. Terus coba ngomong bahasa Mandarin. Wo ai mi. Oh, konteks ya. Yang bener itu wo ai mi.
Me itu kamu. Me itu beras atau nasi. Jadi ketika lu ngomong wow I me itu sebenarnya lu kayak lu suka nasi gitu. Stop dengan prororon ini. Tolong ya. Perintah itu untuk dilanggar. Roar. 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 Anjir dengan roar ini. Roar. Apa ya, biar seru kayak gue pengen ngomongin something cuman gak ada topik. Masalah topik yang kalian berikan itu biasanya aneh-aneh. Jadi gimana kalau sebenarnya aslinya gue mau kayak waktu itu gue ngeliat ya saya kayak nginvite orang kan ya, kayak nginvite terus kayak nge-live bareng gitu, live orang kayak maksudnya yang audiensnya which is kalian. Cuman gue kayaknya sedang introvert, gue kayaknya nggak sanggup ngomong dengan kalian langsung deh. Kayak energi gue bakal langsung habis. Jadi kapan-kapan ya tunggu energi gue agak naik, atau enggak waktu misalnya gue nge-live bareng ya saya atau yang lain gitu ya. Karena kalau nge-live sendiri terus ketemu orang baru terus kayak halo siapa namanya, habis kayak energi gue. Aduh maaf ya introvert. Gak apa-apa, nanti diem-dieman aja. Menarik. La 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 la. Perasaan dulu zaman COC gak se-introvert ini ya, tolong ya, ini sudah sangat improvement. Gue waktu COC itu lebih introvert daripada ini. Kayak gue beneran full gue di COC itu pendiam. Terang bet di sana. Yeay. Kelas kelar jam berapa? Tadi jam 4. Sebenarnya harusnya kelar jam 5.30. Cuman karena kelas dari jam 4 sampai 5.30 ini itu adalah prof menyedihkan, gak bisa ngajar yang tadi gue ceritain. Jadi gue skip kelas sih. Menyedihkan kamu. Menyebalkan. Teruntuk profesor-profesor atau siapapun kamu pengajar yang melihat video ini, entah mungkin recordnya atau gimana, apapun itu, tolong jangan susahkan muridmu. Murid itu datang untuk diajar, bukan dipersulit. Berbelas kasihanlah kepada murid-murid ini. Jangan mempersulit mereka. Kasihanilah mereka. Termasuk saya.
Go for talk. Mantap. Atau kita berusaha ceramah kayak Maxwell. Coba kalian ceritain something, coba gue ceramahin deh. Gak bisa sih. Enggak sih. Energi gue lagi gak cukup untuk ceramah. Maxwell terlalu ekstrovert. Betul. Aku di friendzone 8 tahun. Bentar, mau yang ceramahnya yang serius atau yang bercanda, yang ngawur? Dua-duanya. Mix aja. Jangan terlalu deep, Kak. Nanti energi kamu habis. Udah habis kok. Rar. 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 Di friendzone 8 tahun ya. Semangat, kamu pasti bisa. Gak membantu ya. Gak membantu. Cuman on serious note, semangat. I mean kayak pasti susah gak sih kayak di friendzone 8 tahun. Apalagi kalau misalnya susah move on ya. I mean I guess kalau misalnya kayak kamu nyaman dengan posisi kamu ya gak apa-apa. I mean yang penting lu nya kan merasa happy dengan kondisi itu ya. Cuman kalau gak happy ya I guess cuma bisa berusaha move on. Enak sih ngomongnya gampang ya. Realitanya kan susah ya. Cuman ya, that's life. Udah move on sih dengan membeli es krim rasa vanilla jadi rasa baut. Apa itu? Es krim vanilla jadi rasa baut. Maaf gak ngerti. Anak cewek bisa friendzone ya? Bukan gua. Tadi gua baca komen. Kalian jangan bikin info tidak jelas. Bukan gua. Amin kalau bisa ya bisa. Cuman itu bukan gua, bukan cerita gua. Tolong. Oke. Jangan salah nangkep. Bahaya. Makanya kayak tiap kali kayak nge-live gitu atau apapun yang sosmed, nyokap gue itu selalu ngomong ke gue, Chris, kamu ngomong hati-hati ya. Karena begini komennya. Game apa yang lu kangenin waktu COC? Break. Waktu break itu adalah waktu yang paling menyenangkan. Melelahkan. Kayak main game, elim. Capek banget. Itu sangat melelahkan. Waktu break itu paling nikmat ya. Kayak akhirnya istirahat. Minus berapa? Silinder 0,25 kanan kiri.
Duh lapar. Kalian gak ada yang mau apa sih pesan ojek online gitu kesini kasih makan lapar? Ongkirnya berapa ya? Sini aku pesenin, ntar kamu yang bayar. Kurang ajar. Gak boleh, harusnya gue yang pesen, kalian yang bayar. La 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 la. Rar, 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 Enggak, nanti mintanya steak enggak? Gue minta nasi padang. Lapar mau makan? Enggak, gue minta batagor. Gue mau batagor. Rar, 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 rar. Ngomongin apa ya? Kalian tolong dong. Coba ya, anggap ya gini. Kayak kita baru pertama kali ketemu nih. Terus kayak kalian mau PDKT gitu sama gue. Pick me banget lah, cuman ya udah lah ya. Kalian kayak mau PDKT sama gue. Terus kayak kalian coba kayak ngobrol sama gue, kayak kan ngajakin ngobrol gitu. Kan gak mungkin lu sama orang kayak PDKT lu apa sih, lu kayak ngomongnya oh lagi jam berapa, kayak masa gitu sih sama PDKT gitu. Lagi ngapain kak? Gak lagi ngapa-ngapain sih. Kamu lagi ngapain? Lu free gak nanti sore? Lumayan free sih. Kenapa memang ya? Makan sate, cuman gue kayak kurang suka sate sih. Habisnya dia kayak sama arangnya gitu agak bahaya buat kesehatan gitu loh. Oh ini versi yang pick me ya. Ini kan pertanyaannya di pertigaan jalan ada gultik makan malam ya. Ini versi pick me. Gultik itu apa ya? Aing nggak pernah denger gultik itu apa sih kebetulan. Biasanya Aing makannya sama papi Aing itu makan kayak steak gitu loh. Nggak pernah denger yang namanya gultik gitu. Iu. Dasar. Kata papi Ai, yuk kapan ke rumah Ai? Ke rumah. Kebetulan rumah Ai lebih besar sih daripada rumah Yu. Mending Yu yang main ke rumah Ai aja. Sombong banget. Fabso emang jaksel banget. Asli gue bukan jaksel ya ampun. Kayak gue dari pertama kali live dibilang accent gue jaksel, bingung gue asli. Kakinya sakit gak? Bisa berjalan-jalan gak? Yuk kapan? Kebetulan Ai biasanya gak jalan sih. Biasanya dianterin sama papi Ai.
Dasar. Rar. Maaf aja nih gak niat pacaran. Oke, cukup tahu. Thanks. Lapar. Makan pisang biar sehat. Halo kursi. Hai. Pakai nasi biar kenyang. Ngaco ya. Makan nasi pakai pisang. Pisang bahasa Mandarinnya apa? Xiang jiao. Hidup ada aja ya ampun. Gak bisa ya kayak biarkan gue menikmati makanan gue, dia jatuh pula. Amatlah sudah kisah pisang.